Para jemaah, saudara-saudara sekalian, malam ini kita akan menjelaskan sholat bagi musafir, sembahyang jamak dan qashar. Pelaksanaan sholat fardu bagi musafir mendapat keringanan dan kemudahan, yakni mendapat rukhsah, yakni kelonggaran, sebagaimana telah dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Dan jika kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah berdosa bagimu mengqashar solat, yakni memendekkan solat. Bermakna orang yang musafir saja boleh mengqashar solat, manakala yang tidak musafir boleh menjamak sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Mengqashar solat yakni memendekkan solat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, seperti solat duhur, asar dan isya. Manakala solat maghrib tak boleh diqashar, tak boleh 2,5, tak ada. Maka kita perlu solat maghrib itu tidak boleh diqashar. Subuh juga demikian, tapi maghrib boleh dijamak. Baiklah. Yang kedua, menjamak, yakni menghimpun solat duhur dengan asar dan dilaksanakan pada waktu duhur. Solat maghrib dengan isya dilaksanakan pada waktu maghrib. Cara yang demikian dinamakan jamak takdim, yakni tumpang waktunya. Artinya apa? Dah masuk waktu duhur, asar dah boleh dibuat pada waktu duhur. Menjamak yakni menghimpun solat duhur dengan solat asar dan dilaksanakan pada waktu asar. Solat maghrib dengan solat isya dilaksanakan pada waktu isya. Cara demikian dinamakan jamak takhir. Artinya apa? Walaupun dah masuk waktu duhur, dia tak solat, tetapi dia diazamkan akan melaksanakan solat pada waktu asar. Artinya duhur dikumpulkan dengan asar, namanya jamak takhir. Maghrib dengan isya, maghrib dikerjakan pada waktu isya, namanya jamak takhir. Jika ingin bepergian yang jaraknya lebih daripada 2 marhalah dan waktu solat sudah masuk, maka kerjakan solat itu dengan jamak takdim, seperti duhur dan asar dilakukan pada waktu duhur. Duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, tidak boleh diqashar. Kalau kita ingin bepergian, satu contoh, kita mau pergi umrah, kita mesti berada di airport jam 3, berarti duhur kita masih ada di rumah, maka Anda boleh sembahyang duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat jamak takdim, supaya kita tidak menyusahkan di airport nanti, karena di airport kita perlukan masa untuk menjaga bag dan pasport. Maka kita sembahyang di rumah, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, tetapi mesti masuk duhur dulu.
Ya, sengaja aku sholat fardu duhur 4 rakaat, asar dikumpulkan dengannya karena Allah. Sholat duhur 4. Setelah itu kita langsung berdiri untuk mengerjakan sholat asar. Aku sholat fardu asar 4 rakaat dikumpulkan dengan duhur karena Allah. Sudah 8 rakaat dah pergi sampai di airport, tak perlu lagi sholat asar. Sekiranya kita berangkat belum masuk waktu duhur, tidak boleh sembahyang di rumah, maka kita kena pergi ke airport. Maka apabila sudah sampai di airport, jemaah dikira musafir, maka sholat duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat dikerjakan di airport. Maka kita adakan masa kalau boleh ambil wudhu dari rumah supaya tidak menyusahkan. Masuk waktu duhur, dah boleh sembahyang duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Sengaja aku sholat fardu duhur 2 rakaat dikosor, asar dikumpulkan dengannya. Setelah mengerjakan sholat duhur, maka kita berdiri untuk sholat asar. Aku sholat fardu asar 2 rakaat dikosor dikumpulkan dengan duhur karena Allah. Semuanya cuma 4 karena kita sudah pun musafir. Baiklah jemaah, sekarang kita baru pulang dari bepergian. Katalah kita pergi makan angin wisata ke Tanjung Pinang. Tanjung Pinang itu ke Singapura dalam 2 jam lebih kurang. Sebelum duhur kita dah keluar ke pelabuhan. Maka kita tak sempat sholat di pelabuhan, terus pergi belayar. Oleh karena di kapal laut itu bergoyang-goyang dan tempat pun susah, tak usah repot-repot, sembahyang duhur dipuspun kepada asar, yakni dikumpulkan dengan asar, namanya jema' takhir. Kalau anda tak sempat sholat di kapal, di feri tak sempat, maka anda nanti sembahyang di rumah 4-4. Duhur 4, asar 4. Aku sholat fardu duhur 4 rakaat dikumpulkan dengan asar karena Allah. Artinya apa? Kita tak boleh dikosor karena bukan musafir lagi. Saya ulang, sengaja aku sholat fardu duhur 4 rakaat dikumpulkan dengan asar karena Allah. Setelah mengerjakan sholat duhur, berdiri untuk sholat fardu asar. Aku sholat fardu asar 4 rakaat, duhur dikumpulkan dengannya. Artinya duhur dikerjakan pada waktu asar. Ini kalau sekiranya anda tak sempat mengerjakan sholat duhur dan asar itu di dalam perjalanan. Kalau sekiranya sebelum bertolak ke Singapura, sebelum pergi ke pelabuhan, kita ada masa untuk sholat duhur dan asar, itu boleh jema' dan qasar karena kita masih musafir. Aku sholat fardu duhur 2 rakaat dikosor, asar dikumpulkan dengannya karena Allah. Habis sholat duhur kena sholat asar. Aku sholat fardu asar 2 rakaat dikosor dikumpulkan dengan duhur, ya kan? Bagaimana? Saya ulang kembali. Sekiranya kita sempat sembahyang duhur di luar negeri, katalah di Tanjung Pinang, dah masuk duhur, sempat sholat duhur dan asar, maka namanya jema' takdim, boleh dikosor karena kita masih dalam musafir. Aku sholat fardu duhur 2 rakaat dikosor, asar dikumpulkan dengannya, nyatu duhur karena Allah. Assalamualaikum selesai, kena berdiri lagi untuk sholat asar. Aku sholat fardu asar 2 rakaat dikosor dikumpulkan dengan duhur. Semuanya 2-2 4 saja.
kalau kita masih dalam perjalanan. Tetapi kalau tak sempat, maka sembahyang di dalam negeri, yakni di tanah air kita, dikerjakan jamak tapi tak boleh qasar. Duhur 4, asar 4. Kalau kita mau bepergian pada hari Jumat, misalnya katalah kita pergi umroh hari Jumat, jam 3 mesti berada di airport, maka kita sembahyang Jumat 2 rakaat, asarnya 4. Namanya jamak takdim sama. Jamak takdim yakni jamak asar boleh dikerjakan pada waktu solat Jumat. Aku solat fardu Jumat 2 rakaat, asar dikumpulkan dengannya, makmum karena Allah, karena kita solat Jumat. Habis solat Jumat terus berdiri untuk solat fardu asar 4 rakaat. Aku solat fardu asar 4 rakaat dikumpulkan dengan Jumat karena Allah. Bisa. Habis kalau terlupa niatnya, ya terlupa tak boleh. Katalah misalnya dia sembahyang Jumat seperti mana biasa, itu tak boleh dijamak karena tak diniatkan pada waktu mengerjakan takbiratul ihram. Sepatutnya memang diniatkan pada waktu takbiratul ihram sembahyang yang pertama. Bapak dan Ibu sekalian, kalau sekiranya Anda mengerjakan jamak takdim mesti tertib. Kalau jamak takhir bebas, boleh yang punya waktu ataupun yang kedua. Artinya apa? Mau mengerjakan solat jamak takdim tertib, katalah duhur dengan asar, yang punya waktu adalah duhur, maka asar dikumpulkan dengan duhur. Mesti solat duhur dulu baru solat asar. Seperti maghrib dengan isya. Maka kalau jamak takdim, kita mesti solat maghrib dulu baru diikuti dengan solat isya. Cukup faham? Tetapi kalau sekiranya solat jamak takhir itu bebas, sama ada yang punya waktu atau yang mana yang nomor 2 itu tidak apa-apa. Satu contoh lagi, misalnya kita mau jamak takdim waktu maghrib dengan isya. Katalah kita ada grup rombongan mau pergi wisata ke luar negeri, katalah mau pergi ke Terengganu, katalah. Penganjur mengatakan solat maghrib di Masjid Al-Iman. Semua ada berkumpul, sekalian kita sembahyang isya. Solat maghrib, isya dikumpulkan dengannya. Aku solat fardu maghrib 3 rakaat, isya dikumpulkan dengannya. Berdiri lagi untuk mengerjakan solat fardu isya. Aku solat fardu isya 4 rakaat dikumpulkan dengan maghrib. Maghrib 3, isyanya 4. Baru pergi. Tak perlu turun lagi karena kita sudah solat isya di tanah air, tak menyusahkan. Tetapi kalau Anda pulang dari luar negeri, katalah Anda daripada luar negeri sempat sembahyang di luar, yakni satu contoh solat maghrib dengan isya, mau ni jamak takhir. Waktu maghrib kita tak sempat turun, kita tengah drive kau ataupun tengah dalam pesawat, maka setelah landing ataupun kita setelah ada masa untuk sembahyang, maka waktu isya itu dikerjakan 2 rakaat. Maghribnya tetap 3. Boleh bebas, mau dikerjakan isya dulu boleh, maghrib pun boleh, sebab itu jamak takhir. Misalnya seorang itu dari luar negeri, hari Jumat memang kita tak sempat sholat Jumat, maka kena sholat duhur 2 rakaat, asar 2. Mau jamak takdim kena sholat duhur, setelah masuk waktu duhur, sholat duhur 2 rakaat diikuti dengan asar. Kalau jamak takhir yakni sembahyang mana satu, boleh asar dulu, boleh duhur dulu pun boleh, maka 2 rakaat diqashar.